Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih saya ucapkan kepada rekan-rekan semuanya yang hari ini sudah berkenan hadir untuk mengikuti kegiatan diseminasi budaya positif di sekolah untuk memenuhi tugas saya sebagai calon guru penggerak angkatan 11 Kota Magelang dalam modul 1.4. Selanjutnya, saya ucapkan terima kasih kepada beliau Ibu Ita Sensualita selaku pengajar praktik saya dan juga Bapak Sasno sebagai fasilitator saya selama mengikuti rangkaian calon guru penggerak angkatan 11 di Kota Magelang ini. Baik, selanjutnya Bapak Ibu semuanya, mari kita kenali bersama tentang arti dari budaya positif. Budaya positif merupakan perwujudan dari nilai-nilai atau keyakinan universal yang diterapkan di sekolah. Budaya positif dapat mendorong murid untuk mampu berpikir, bertindak, dan mencipta sebagai proses memerdekakan dirinya sehingga murid mampu mandiri dan bertanggung jawab. Kemudian, konsep inti budaya positif terdiri dari beberapa bagian. Yang pertama, perubahan paradigma belajar. Kemudian yang kedua adalah disiplin positif. Yang ketiga, kebutuhan dasar manusia. Yang keempat, motivasi perilaku manusia. Yang kelima, posisi kontrol guru. Yang keenam, keyakinan kelas. Dan yang ketujuh atau yang terakhir adalah segitiga restitusi. Nah, marilah kita kenali bersama tentang pembelajaran dengan paradigma baru. Pembelajaran dengan paradigma baru merupakan pembelajaran yang dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran berdiferensiasi, sehingga para peserta didik belajar sesuai kebutuhannya berdasarkan tahap perkembangan sesuai teori psikologi modern untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Disiplin positif. Disiplin positif adalah pembiasaan-pembiasaan hal yang baik mencakup sikap, perilaku, maupun tutur kata oleh seluruh warga di sekolah, terutama bagi murid agar berkembang menjadi pribadi yang kritis, mandiri, dan juga bertanggung jawab. Sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan peserta didik yang memiliki disiplin diri, sehingga mereka berperilaku mengacu kepada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi dalam diri mereka untuk menuju perubahan perilaku ke arah yang lebih baik. Selanjutnya, motivasi perilaku manusia. Setiap perilaku salah satu atau tindakan indisipliner yang dilakukan oleh murid kita pasti punya motivasi tertentu yang terbagi menjadi tiga, yaitu untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, kemudian untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan, dan kemudian untuk memotivasi yang paling baik adalah untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Dari tindakan yang didasari motivasi-motivasi tersebut, maka seorang guru akan memberikan respon kepada muridnya yang dikategorikan menjadi konsep disiplin identitas gagal atau konsep disiplin identitas sukses. Masih tentang motivasi perilaku manusia. Konsep disiplin identitas gagal mencakup dua tindakan, yaitu memberikan hukuman dan penghargaan. Maksud saya, yang dimaksud dengan hukuman adalah bentuk pengendalian perilaku seseorang yang bersifat memaksa dan menyakitkan. Sedangkan penghargaan adalah bentuk pengendalian perilaku seseorang dengan sesuatu imbalan berupa benda atau peristiwa yang diinginkan. Pastinya ini lebih menyenangkan, gitu ya. Kemudian konsep disiplin identitas sukses mencakup dua tindakan, yaitu konsekuensi dan restitusi. Yang dimaksud dengan konsekuensi adalah bentuk stimulus respon, sedangkan restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan
sehingga mereka bisa kembali pada kelompoknya dengan karakter yang lebih kuat. Selanjutnya adalah kebutuhan dasar manusia. Murid kita melakukan suatu tindakan indisipliner bisa saja karena kebutuhan dasar mereka belum terpenuhi, sehingga mereka berusaha untuk mencari cara bagaimana agar kebutuhan mereka tersebut bisa terpenuhi. Kebutuhan tersebut dibagi menjadi 5, yaitu bertahan hidup, kasih sayang dan rasa diterima, penguasaan, kebebasan, dan juga kesenangan. Kebutuhan dasar manusia, bertahan hidup. Bertahan hidup di sini adalah seperti makanan, pakaian, tempat tinggal, keamanan, dan juga kesehatan. Sementara untuk kasih sayang dan rasa diterima itu dapat berupa rasa diterima, dipedulikan, kemudian kerjasama, dan menjadi bagian dalam kelompok. Selanjutnya untuk penguasaan, ini adalah sebuah harga diri, keinginan untuk dianggap, untuk berprestasi, diakui dan juga didengar. Kebebasan artinya adalah mandiri, memiliki pilihan sendiri, kemudian mencoba hal baru dan mampu mengendalikan dirinya ke arah yang tepat. Selanjutnya adalah kesenangan. Nah, di sini adalah tentang rasa antusias, rasa tertawa, rasa bermain, dan juga humor seperti itu. Selanjutnya adalah keyakinan kelas. Nah, keyakinan kelas merupakan disiplin positif yang bisa diterapkan dalam membangun budaya positif. Keyakinan ini akan membantu murid untuk mengembangkan disiplin diri karena murid akan belajar mematuhi keyakinan kelas yang telah dibuat sendiri. Cara merumuskan keyakinan kelas yang pertama adalah diskusi. Nah, diskusi ini kita libatkan semua siswa. Ajak siswa untuk berdiskusi tentang apa yang mereka harapkan dari kelas. Kemudian bagaimana mereka ingin diperlakukan dan bagaimana mereka ingin belajar. Nah, Anda bisa memulai dengan pertanyaan seperti apa yang membuat kita merasa nyaman belajar bersama. Kemudian atau contoh berikut ini, apa yang kita perlukan untuk bisa belajar dengan baik. Nah, yang kedua adalah penyusunan keyakinan, identifikasi nilai utama. Nah, dari ide-ide yang sudah dikeluarkan oleh murid-murid tadi, kita ajak semuanya untuk mengidentifikasi nilai-nilai utama yang ingin mereka pegang di dalam kelas, seperti rasa hormat, kemudian kejujuran, dan kerjasama, juga tanggung jawab. Yang ketiga, nah ini adalah validasi dan setuju. Ya, kita harus setujui karena kan kita harus berdiskusi bersama murid-murid. Kita validasi, kita setujui bersama, minta persetujuan, tinjau kembali tentang pertanyaan-pertanyaan yang sudah dirumuskan bersama murid-murid. Pastikan semua murid itu setuju dan merasa nyaman dengan keyakinan kelas yang telah dibuat. Buat revisi jika perlu, artinya jika memang ada murid yang belum disepakati, belum disetujui, itu kita harus membuat revisi. Yang keempat adalah visualisasikan keyakinan kelas. Kita bisa membuat poster, membuat banner, hal-hal yang menarik itu bisa kita cari di Canva. Ada gambar-gambar, kemudian tulisannya juga berwarna-warni. Kita bisa cantumkan semua keyakinan kelas yang sudah disetujui atau sudah disepakati bersama oleh satu kelas. Kemudian jangan lupa libatkan siswa dalam proses tersebut. Siswa bisa juga diajak untuk menggambar, diajak juga untuk menentukan tulisan-tulisan atau warnanya. Itu akan lebih memiliki rasa kepemilikan terhadap keyakinan yang sudah disepakati oleh bersama. Kemudian yang kelima adalah implementasi dan evaluasi. Nah, terapkan dalam kegiatan sehari-hari. Pastikan bahwa keyakinan kelas tersebut diterapkan oleh setiap kegiatan pembelajaran, sehingga nantinya guru harus memberikan contoh yang baik dan mengingatkan siswa jika ada yang
melanggar keyakinan kelas tersebut. Lakukan juga evaluasi secara berkala. Nah, dengan melakukan evaluasi ini, keyakinan kelas masih bisa relevan dijalankan dengan baik atau tidak. Jika perlu, melakukan revisi atau penyesuaian kembali kepada keyakinan kelas yang telah disepakati tersebut, sehingga nantinya kelas akan memiliki keyakinan baru untuk dapat diterapkan kembali. Nah, keyakinan kelas ini sebetulnya adalah merumuskan tentang bagaimana siswa tidak hanya membantu menciptakan lingkungan yang positif, tetapi juga meningkatkan rasa tanggung jawab dan keterlibatan murid dalam menjaga suasana belajar yang kondusif. Kesepakatan disusun dan dikembangkan bersama-sama antara guru dan juga murid. Kesepakatan kelas yang menuntun nilai-nilai positif akan berujung pada keyakinan kelas. Nah, keyakinan kelas ini merupakan kesepakatan kelas yang diyakini bersama oleh guru dan murid selama proses pembelajaran berlangsung nanti. Selanjutnya adalah posisi kontrol guru. Budaya positif juga bisa diwujudkan dengan memiliki posisi kontrol terbaik sebagai seorang guru dalam merespon tindakan indisipliner murid. Posisi kontrol tersebut dibagi menjadi 5, yaitu ada penghukum, kemudian ada pembuat merasa bersalah, ada sebagai teman, ada sebagai pemantau, dan juga manajer. Dalam hal ini, posisi manajer dianggap sebagai posisi kontrol yang terbaik dan ideal untuk diterapkan. Nah, pada posisi ini, posisi manajer, guru tidak berperan sebagai pengatur perilaku muridnya, namun guru melainkan sebagai pembimbing murid agar bisa mengatur dirinya menjadi pribadi dengan karakter yang lebih kuat lagi. Nah, di sini konsep disiplin identitas sukses untuk diterapkan melalui restitusi yang memiliki 3 tahapan, yaitu ada menstabilkan identitas, kemudian ada validasi tindakan yang salah, dan juga menanyakan keyakinan. Nah, segitiga restitusi, karena ada 3 nih tadi. Segitiga restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi peserta didik untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Ini menurut Gosen tahun 2024. Nah, melalui restitusi kita dapat membantu peserta didik menjadi lebih memiliki tujuan, disiplin positif, serta memulihkan dirinya setelah berbuat salah. Nah, penekanannya bukanlah pada bagaimana perilaku untuk menanyakan orang lain atau menghindari ketidaknyamanan, namun tujuannya adalah menjadi orang yang menghargai nilai-nilai kebajikan yang mereka pegang. Restitusi membantu peserta didik untuk jujur pada dirinya sendiri, mampu merefleksi diri, kemudian mengevaluasi dampak dari kesalahan yang dilakukan. Nah, restitusi ini memberikan penawaran, bukan paksaan. Nah, inilah konsep dari segitiga restitusi. Yang pertama ada menstabilkan identitas, kemudian ada validasi tindakan yang salah, kemudian juga menanyakan keyakinan. Ini kita bisa lakukan untuk menghadapi permasalahan yang dialami oleh murid-murid kita. Jadi mereka tidak merasa didiskriminasi karena kita akan memiliki posisi kontrol sebagai seorang manajer. Nah, ada beberapa contoh pertanyaan untuk mendukung segitiga restitusi ini. Contohnya, kamu tentunya punya alasan mengapa melakukan itu. Kemudian ada lagi, adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Nah, ini adalah kalimat yang memancing murid untuk mampu mengeluarkan apa yang mereka rasakan dengan jujur. Mereka akan kita giring untuk menjadi
memiliki perasaan yang lebih nyaman begitu. Kemudian selanjutnya kita hubungkan dengan keyakinan kelas. Kita bisa tanyakan keyakinan kelas apa yang telah kita sepakati. Nah, kamu ingin menjadi orang yang seperti apa? Dan contoh berikutnya adalah kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan ini. Nah, di sini anak semakin menjadi merasa dikuatkan. Mereka merasa lebih dirangkul. Oh, ternyata ada orang lain juga yang pernah melakukan kesalahan. Jadi mereka akan lebih ringan untuk mengeluarkan apa yang mereka rasakan. Jadi kita memberikan rasa kenyamanan kepada murid tersebut. Selanjutnya, ini adalah contoh yang sudah kemarin saya alami di kelas 2. Salah satu contohnya adalah seperti ini. Pak Rian adalah wali kelas 2. Nah, hari itu Pak Rian sedang mengadakan penilaian harian. Dalam keyakinan kelas jelas tertulis bahwa murid tidak boleh mencontoh atau harus jujur ya. Nah, saat istirahat, anak ini melapor kepada Pak Rian, jadi melapor kepada saya bahwa murid yang bernama Avatar ini curang karena dia dianggap mencontoh di buku catatan yang ada di lacinya. Nah, sebetulnya ini Pak Rian juga tahu, jadi saya sudah mengetahui kasus tersebut. Nah, di jam istirahat ternyata anak lebih menguatkan lagi lapor kepada saya bahwa Avatar telah berbuat curang. Nah, sehingga saya langsung mencoba bagaimana kasus ini bisa saya selesaikan dengan penerapan segitiga restitusi. Nah, kemudian di saat jam sudah pulang sekolah, pembelajaran selesai dan ada waktu, saya memanggil Avatar untuk saya tanyakan untuk penyelesaian kasus ini. Gitu. Nah, keyakinan kelasnya itu setiap anggota kelas saling menghargai, kemudian tertib dan disiplin, lalu jujur dan saling menghargai, kemudian setiap anggota kelas belajar dengan nyaman, kemudian yang terakhir setiap anggota kelas perlu waktu istirahat dengan bahagia. Nah, itu adalah keyakinan kelas di kelas 2 ya. Nah, selanjutnya tahapan penyelesaian kasus berdasarkan segitiga restitusi. Ini yang pertama, seperti tadi yang sudah saya sampaikan di awal, berbuat salah itu tidak apa-apa, tidak ada manusia yang sempurna. Nah, dengan kalimat-kalimat ini memvalidasi juga tindakan yang salah, kamu pasti punya alasan mengapa melakukan hal tersebut. Nah, ini saya lakukan. Jadi di situ Avatar akan secara ringan, secara ikhlas untuk menceritakan kronologi yang terjadi dan alasan-alasan kenapa Avatar mencontoh seperti itu. Nah, lebih lanjutnya bagaimana? Saya akan tayangkan, kebetulan kemarin sudah saya dokumentasikan tentang penyelesaian masalah saya bersama Avatar menggunakan penerapan konsep segitiga restitusi ini dalam kasus tersebut. Alhamdulillah bisa diselesaikan dengan baik, namun dengan versi yang lebih ringan dan sederhana karena penerapannya ini untuk siswa kelas 2 sekolah dasar. Nah, kita lihat bersama-sama untuk tayangan berikut ini. Permisi, assalamualaikum. Ya, waalaikumsalam. Silakan masuk. Oke, halo, selamat siang Avatar. Selamat siang. Iya, Pak Rian, boleh minta waktunya sebentar? Boleh. Oke, terima kasih ya sebelumnya ya. Oke, Avatar, Pak Rian mau tanya sesuatu ya. Pak Rian percaya kalau Avatar itu anak yang baik, anaknya jujur. Nah, jadi Pak Rian mau tanya dulu nih, Pak Rian kok dapat laporan kalau tadi katanya Avatar itu mencontoh pas penilaian harian, betul tidak? Saya cuma melihat buku catatan sebentar kok. Cuma lihat buku catatan sebentar. Oh, lihat jawaban ya? Iya. Oke, Pak Rian mau tanya sekarang ya. Menurut Avatar, melihat buku catatan untuk mencari jawaban saat penilaian harian itu sama dengan mencontoh tidak? Iya. Oke, nggak apa-apa. Setiap orang itu pasti pernah melakukan kesalahan ya. Pak Rian juga pernah. Nah, Avatar, menurut Avatar,
yang Avatar lakukan itu benar apa salah? Salah. Salah karena mencontoh. Iya. Oke, nah Avatar, karena menurut Avatar yang dilakukan itu salah, ya kan? Lalu Pak Rian mau tanya, sebabnya apa? Kenapa Pak Avatar penilaian hari ini tuh mencontoh? Kenapa? Karena ulangannya susah. Ulangannya susah. Tadi malam belajarnya kurang ya? Iya. Oh, berarti kalau belajarnya kurang, mengerjakan penilaiannya kan susah, ya kan? Jadinya Avatar bingung ya. Terus cari jawaban di buku catatan, gitu. Solusinya gimana kira-kira? Biar besok kalau Pak Rian ada tes lagi, ada penilaian harian lagi, Avatar nggak mencontoh. Solusinya gimana kalau menurut Avatar? Belajar. Belajar? Oke, belajar lebih giat? Siap? Semangat? Semangat. Yakin? Yakin. Janji sama Pak Rian? Janji. Oke, kalau gitu Pak Rian mau tanya sekarang lagi, keyakinan kelas kita, ayo masih ingat nggak ada apa aja? Jujur, menghargai, tertib. Iya, nah itu Avatar hebat bisa menghafalkan keyakinan kelas kita ya. Tapi tadi Avatar termasuk melanggar apa tidak? Iya. 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 Besok mau diulangi lagi nggak? Enggak. Enggak ya. Jadi karena mencontoh itu merugikan Avatar, ya kan? Kenapa kok bisa nanti nilainya jadi berkurang, ya kan? Terus Avatar dapat teguran dari guru, ya kan? Seperti sekarang, ya kan? Nah, tapi tidak usah khawatir karena Avatar sudah bisa mencari jalan keluar, solusinya belajar, ya. Besok tidak boleh diulangi lagi karena sudah janji sama Avatar sendiri dan janji sama Pak Rian, ya. Gitu ya. Ya. Oke. Satu lagi pertanyaan, ya. Satu lagi pertanyaan. Mencontoh, apakah termasuk perbuatan yang baik? Tidak. Tidak. Perbuatan Avatar, apakah mencerminkan keyakinan kelas kita? Tidak. Nah, jadi jangan diulangi lagi ya. Ya. Oke. Janji sama Pak Rian? Janji. Oke, salim dulu. Ya, iya, oke. Tos dulu. Ya, terima kasih untuk hari ini. Besok Pak Rian akan lihat Avatar mengerjakan penilaian harian dengan semangat, tidak mencontoh lagi, hasilnya nanti bisa bagus. Oke, makasih ya Avatar. Sekarang Avatar bisa kembali lagi ke kelas, nanti bisa mengikuti kegiatan berikutnya. Gitu ya. Nah, terima kasih ya Avatar ya. Terima kasih Pak Rian, saya sudah diingatkan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Baik, itulah tadi penjelasan saya mengenai budaya positif yang dapat kita terapkan di sekolah dan juga tayangan tentang penerapan di 3 institusi untuk penanganannya juga kepada peserta didik di sekolah kita masing-masing. Ini adalah sesi tanya jawab. Jadi di sini saya akan membuka sesi ini kepada rekan-rekan semuanya. Untuk itu saya persilahkan, silakan untuk yang ingin bertanya bisa mengajukan tangannya. Monggo. Ya, Bu Tia, monggo. Apakah keyakinan kelas itu bisa diterapkan di kelas rendah? Kalau bisa, bagaimana caranya? Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Jadi bagaimana penerapannya tentang keyakinan kelas ya, tentang keyakinan kelas di sekolah dasar khususnya di kelas bawah ya, karena kan Bu Tia sama seperti saya, Bu Tia kelas 1, saya kelas 2. Nah, keyakinan kelas menurut saya itu tidak perlu menggunakan konsep dengan bahasa yang tinggi. Kita harus sesuaikan dengan murid-murid kita. Saya menerapkan keyakinan kelas di kelas 2 itu dengan bahasa yang sederhana. Jadi kita pancing mereka seperti tadi kalimat-kalimat yang sudah sampaikan di awal tadi. Kita belajar nyaman itu pengen yang seperti apa gitu. Kemudian kalau kalian mau berprestasi, ingin mendapatkan prestasi yang bagus, itu harus apa? Nah, anak-anak belajar dengan tertib, berdoa,
kemudian juga ada yang menyampaikan berusaha dengan giat. Nah, untuk bisa mewujudkan itu, lalu kita mancing bagaimana kita bisa mewujudkan itu semua di dalam kelas. Kalau kelasnya ramai, kira-kira bagaimana? Bisa tenang tidak? Nah, di situ anak-anak mulai terpancing dengan pertanyaan-pertanyaan kita. Nah, di situ kita akan bisa menggali pertanyaan-pertanyaan tersebut, akan membantu kita untuk menggali tentang bagaimana mereka menentukan keyakinan kelas yang akan mereka laksanakan atau mereka sepakati. Jadi ada yang bilang tidak boleh terlambat, kemudian ada juga yang menyampaikan menulis di sebuah kertas tidak boleh berbohong. Nah, ada lagi yang tidak boleh mencontek. Nah, kalau di saat praktik saya, kegiatan praktik saya bersama rekan-rekan CGT Angkatan 11 di Kota Magelang itu menggunakan sticky note, kotak-kotak yang ditempel itu ya. Nah, tapi biar anak-anak ini semakin bersemangat, saya kebetulan ajak mereka untuk membuat menuliskan beberapa kesepakatan. Satu anak menuliskan satu itu di kertas yang mereka dari kertas lipat, kemudian mereka bentuk sedemikian rupa sesuai dengan keinginan mereka. Mereka menuliskan di situ dan ternyata mereka bersemangat sekali. Nah, contohnya kita temukan kesepakatan berupa kalimat seperti ini. Tidak boleh mencontoh. Nah, sementara keyakinan kelas ini harus berupa kalimat yang positif. Berarti dari kalimat tersebut kita bisa ubah. Wujudnya adalah menjadi kalimat positif. Tidak boleh mencontoh berarti artinya kita harus jujur. Nah, kita sudah mendapatkan keyakinan kelas bahwa di dalam kelas kita harus jujur. Nanti jujur ini akan menjadi keyakinan kelas yang kita sepakati bersama. Begitu. Jadi kita membimbing anak-anak, kita pancing anak-anak dengan kalimat-kalimat sederhana sehingga nantinya mereka akan bisa leluasa, bisa semangat untuk mengeluarkan ekspresi mereka, apa yang mereka inginkan tanpa merasa didikte seperti itu. Begitu kemudian ya. Selanjutnya pertanyaan kedua. Oh iya, silakan Bu Rizka. Ya, terima kasih. Saya di sini mau bertanya perbedaan apa antara peraturan kelas dan keyakinan kelas. Terima kasih. Terima kasih atas pertanyaannya. Perbedaan dari peraturan sekolah dan keyakinan kelas G. Kalau menurut saya peraturan sekolah itu peraturan yang dibuat oleh satu pihak, dalam hal ini berarti oleh sekolah, dan tidak melibatkan warga sekolah yang lain seperti murid, kemudian mungkin orang tua. Jadi hanya dibuat oleh beberapa pihak dan itu harus dipatuhi karena itu adalah sebuah peraturan. Sementara keyakinan kelas itu adalah berasal dari kesepakatan bersama yang nantinya untuk yakin bisa diterapkan dalam kelas. Jadi awalnya adalah kita membentuk suatu kesepakatan dulu di dalam kelas. Tidak boleh mencontoh, tidak boleh datang terlambat di dalam kelas. Nah, itu merupakan kesepakatan bersama. Dari kesepakatan tersebut kita ubah, kita arahkan menjadi kalimat yang positif agar kita bisa menentukan keyakinan kelasnya. Keyakinan yang seperti apa? Contoh, beberapa kalimat kesepakatan itu bisa menjadi satu keyakinan. Tidak boleh mencontoh saat nilai harian, ada penilaian harian. Kemudian yang kedua, tidak boleh berkata bohong. Nah, ini dua kalimat, tapi artinya adalah satu, yaitu jujur. Oke? Bisa dipahami ya. Jadi dari kesepakatan tersebut kita bisa tarik benang merah lagi, kita bisa kerucutkan lagi menjadi satu keyakinan yang kita sepakati. Jujur berarti kan kita tidak boleh mencontoh. Jujur berarti kita tidak boleh berkata bohong. Nah, seperti itu. Ya, jadi kesepakatan atau keyakinan kelas itu bermula dari kesepakatan yang muncul dari semua anggota yang ada di dalam kelas. Kalau keyakinan sekolah berarti yang ada di dalam sekolah ini, seperti itu, warga sekolah. Jadi bukan hanya beberapa pihak saja, tapi semua yang terlibat di dalamnya. Begitu, oke?
Baik Bapak Ibu semuanya, dari penerapan budaya positif di sekolah kemarin saya sudah melaksanakan bersama peserta didik saya di kelas 2 itu tentang pelaksanaan segitiga restitusi. Nah dari situ saya juga memberikan pertanyaan bagaimana tanggapan mereka setelah mereka saya ajak untuk menyelesaikan suatu permasalahan menggunakan teknik atau metode segitiga restitusi. Dan inilah tanggapan mereka sebagai murid yang sudah ikut andil dalam tugas saya kemarin untuk membuktikan bagaimana penerapan segitiga restitusi ini harus dijalankan di sekolah atau diterapkan di sekolah ini. Untuk Nathan, saya merasa lega karena sudah bisa minta maaf. Kemudian untuk Bunga, saya senang sekali karena Nathan dan saya sudah baikan lagi. Kemudian untuk Avatar, saya menjadi lebih semangat belajar agar bisa mengerjakan soal teks. Nah nanti ketika panjenengan semuanya rekan-rekan bisa menerapkan tentang konsep segitiga restitusi ini, kita akan bisa membantu anak-anak untuk menggali permasalahan mereka dengan teknik yang tepat. Jadi tanpa mereka merasa untuk didiskriminasi oleh pihak siapapun. Selanjutnya, tanggapan saya sendiri sebagai CGP. Pengalaman saya dalam pembelajaran yang sudah didapat setelah menerapkan konsep-konsep kunci dari budaya positif ini, baik di kelas ataupun di rumah. Nah, merasa senang dan pastinya lebih bersemangat lagi dalam membersamai murid-murid di SD Negeri 34 Kota Magelang khususnya, dan tidak ada lagi beban berat bagi saya. Beban berat di sini artinya adalah ketika saya menjumpai peserta didik saya yang masih malu kemudian susah untuk belajar membaca dan menulis karena saya akan membersamai anak-anak di kelas 2 dan kasusnya seperti itu. Mereka masih susah untuk membaca dan menulis di semester awal ini. Namun dengan beberapa penerapan yang sudah saya lakukan melalui budaya positif di sekolah, lambat laun saya bisa mengatasi permasalahan tersebut sehingga saya bisa menggali potensi murid agar mereka lebih siap dan lebih percaya diri untuk meraih impian di masa mendatang, pastinya sesuai dengan karakter profil pelajar Pancasila. Nah, demikian kegiatan kita kali ini tentang diseminasi budaya positif di sekolah. Terima kasih kepada rekan-rekan semuanya atas waktu yang sudah diluangkan untuk mengikuti kegiatan ini. Semoga kita semuanya bisa membersamai anak-anak didik kita, murid-murid kita semuanya, agar mereka bisa berkembang, bisa menggali potensi diri mereka, dan nantinya bisa meraih cita-cita mereka. Terutama nantinya kita bisa mengarahkan mereka untuk memiliki karakter yang kuat sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat pagi. SD Negeri 34. Semuanya hari ini semangat, hari ini semuanya hebat, luar biasa. Kita akan melaksanakan kegiatan hari ini juga dengan penuh semangat dan bahagia. Siap? Siap! Anak-anak semuanya tadi kita kan sudah berdoa, ya kan? Nah, sekarang kalian mau mengajak kalian mengingat kembali. Masih ingat gak kalian membuat pohon cita-cita? Ada yang cita-citanya jadi guru, jadi polisi, jadi tentara. Yang jadi guru siapa ya? Yang jadi dokter ada nggak? Yang jadi tentara? Yang jadi pilot? Wah, yang jadi polisi ada nggak? Ada. Yang jadi masinis? Tahu nggak masinis apa? Tahu. Ya.
mengemudi kereta, luar biasa. Kalau yang pesawat? Pilot. Kapal? Apa? Ya kapal pesiar apa ya? Apa? Nakoda. Akhirnya pengen jadi nakoda. Nanti berkeliling dunia pakai kapal gitu. Besar. Apa? Hah? Digigit ikan gede, kan kapalnya gede ya kan? Jadi nggak mungkin nggak bisa, nggak kuat. Ya lagi pula di laut itu kalau misalnya kita tidak apa namanya tidak mengganggu kehidupan yang ada di laut, ikan hiu juga akan tidak mengganggu kita. Apalagi kalau kapal pesiar kan besar, ya kan? Nanti ikan hiunya tidak berani mendekat. Nanti kalau mendekat bisa kena baling-baling yang ada di kapalnya, ya kan? Oke, semuanya. Sekarang kita kembali lagi. Ini pokok cita-cita ini sudah kalian tuliskan. Nah, untuk bisa meraih cita-cita harus bagaimana ya? Bagaimana, siapa yang tahu harus bagaimana? Usaha dengan benar, berdoa, harus bagaimana? Baik, harus giat ya kan? Nah, untuk bisa belajar dengan giat, belajar dengan baik, ya kita akan membuat yang namanya kesepakatan anak-anak pasti sudah pernah mendengar atau mungkin baca tentang peraturan yang ada di sekolah. Masih ingat tidak dulu sama Pak Desi di halaman sekolah pas ada kegiatan MPLS, masih ingat sama Pak Dosi di lapangan itu ya, diberitahu ya enggak? Ya kan? Ada peraturan-peraturan di sekolah ya kan? Nah itu kan di sekolah, di kelas kita coba dari peraturan-peraturan yang ada di sekolah kita buat keyakinan kelas. Apa tuh Pak Rian kok keyakinan kelas itu apa tuh? Nah kita harus sepakati dulu. Ya, sepakati dulu. Kita saat belajar itu harus bagaimana, suasananya harus bagaimana, ya. Kesepakatan namanya saja kesepakatan, berarti harus disepakati oleh siapa? Oleh siapa ya? Oleh Pak Rianto atau anak-anak? Ya, jadi kita harus sepakat, harus setuju. Paham? Tepuk salut. Biasa, salut buat kalian semuanya. Kita sekarang akan membuat kesepakatan kelas. Nah, Pak Rian sudah menugaskan anak-anak membuat bentuk-bentuk sesuai dengan yang kalian inginkan, ya kan? Ada yang bentuknya bintang, ada yang bentuknya layang-layang. Tadi Pak Rian sempat lihat, ya kan? Coba bentuk-bentuknya sudah disiapkan belum? Pak Rian juga sudah siap. Ini tapi Pak Rian bentuknya seperti ini. Nah, ini bentuknya Pak Rian seperti ini. Coba diangkat yang tinggi bentuknya. Wah, oke. Satu anak membuat berapa bentuknya? Dua. Ada yang satu. Oke. Sekarang kalian yang membuat satu ya wes, gak apa-apa. Buat satu, yang buat dua, buat tiga. Sekarang pilih. Dari yang bentuknya menurut kamu paling favorit mana? Kamu pilih, kamu angkat tangan pakai yang kanan. Pakai yang kanan. Satu aja, kalau misalnya punya dua, pilih satu yang paling favorit. Sudah? Semuanya sudah punya pilihan? Punya? Oke, sekarang ya ada di tangan kiri diletakkan dulu, disingkirkan dulu, disimpan dulu. Kita yang ada di tangan kanan kita yang menjadi bentuk favorit kita, coba Pak Rian pengen kalian tuliskan di dalam kertas ini yang kalian favoritkan tadi. Tuliskan kesepakatan kelasnya apa ya? Coba kamu tulis semuanya kesepakatan kelasnya ya. Dari tadi aku bilang udah ya kan? Nah ini
kertasnya yang sudah kamu siapkan ini, sudah disiapkan, kamu tambahin tulisan lagi ya, tulisan tentang kesepakatan kelas. Kira-kira pengennya seperti apa? Nanti kita sepakati bersama-sama ya. Pak Rian beri contoh. Ada peraturan sekolah kita ya, itu kan tidak boleh telat atau terlambat ke sekolah, ya kan? Nah, kita kan ini di kelas, ya kan? Kita kan di kelas. Jadi yang ada di kelas aja. Jadi kita apa kesepakatannya? Kamu tuliskan, coba. Ayo Pak Rian persilakan. Buat kamu semuanya nulis. Boleh dikasih hiasan nanti tulisannya, tidak apa-apa. Dikasih nama. Yang suka graffiti. Nah, Pak Rian tahu kelas 2 yang suka graffiti, ya kan? Boleh. Namanya kalau cukup mau dikasih graffiti boleh, silakan. Yuk ditulis semuanya, fokus tulis. Ya, Pak Rian juga tulis ya. Oke. Sudah semuanya? Oke, kalau sudah semuanya, apakah di dalam kelompok kalian ada lem kertas? Ada lem kertas. Coba Pak Rian pinjam satu. Wah, ini nge Vino ini luar biasa. Nah, contoh perhatikan. Ini punyanya Vino. Bentuknya seperti ini. Nanti kalian berikan lem di bagian belakang sini aja. Kasih lem dikit aja. Supaya apa? Nanti bisa ditempel di depan. Nah, ya, paham? Lemnya bagian atas aja kok. Kalau semuanya banyak-banyak nanti malah basah, ya kan? Jadi bagian atasnya aja. Ada meja yang nggak ada lemnya? Ada lemnya semua kelompoknya? Bisa kita ketemunya. Gimana nya? Apa? Di sininya ada dari dua ini loh. Nah, yang misalnya tidak membawa lem, lupa tidak membawa lem, bisa minta teman satu kelompoknya ya, minta dikit kan cuma sedikit lah. Yuk. Aku udah selesai banyak. Ya, tunggu dulu, nanti kita urut ya. Kelompok ya. Punya Pak Rian tak ada. Nah, yuk silakan ditempel. Ya, boleh. Lanjut kelompok Kenzi. Oke semuanya anak-anak. Halo. Ya, terima kasih sudah mengumpulkan semuanya di depan, sudah ditempelkan semuanya masing-masing kelompok tentang kesepakatan yang ada di kelas kita di kelas 2. Hebat, bentuknya juga macam-macam, tulisannya, hiasannya juga macam-macam. Bagus ya, kelas 2 kreatif lagi. Tepuk salut. Ini sekarang kita akan membahas tentang apa? Kesepakatan. Pak Rian akan bacakan satu-satu ya. Oh ini ada yang sama ini ya. Tidak boleh mencontek teman. Ini juga sama. Akila, Alta. Kemudian ada siapa lagi ini ya? Oke, Azhar tidak boleh tidur di kelas. Yo, nek pelajaran nggak boleh ya. Nah, pelajaran masa mau tidur nanti gimana? Kamu malah ngimpi ya kan? Kemudian tadi punya Vino apa Pak Rian penasaran? Tidak boleh terlambat masuk kelas. Ya, tidak boleh terlambat masuk kelas berarti ada juga ini yang tidak boleh terlambat masuk kelas juga sama. Arsila, kita harus berkata jujur. Oh hebat. Kemudian ada lagi Harfian, ini juga tidak boleh mencontek, tidak boleh jahil. Seperti Rasya, tidak boleh jahil. Kemudian Aulia, tidak boleh
bermain saat pelajaran di kelas, yo. Kemudian agam, tidak boleh bengong. Bengong ini apa bengong? Melamun ya, bengong itu sama dengan melamun, tidak boleh bengong ya, tidak apa-apa ya. Kita tidak boleh melamun ya saat pelajaran ya. Kamu pelajaran kayak gini kamu malah melamun, iya, ya kan? Nanti gak mudeng sama pelajarannya, katanya pengen meraih cita-cita. Berarti saat pelajaran harus bagaimana? Ayo, bagaimana? Baik, mendengarkan, memperhatikan ya. Kita kembali lagi. Di sini ada berbagai macam kesepakatan kelas yang sudah anak-anak kelas 2 tuliskan. Nah, karena ada yang sama tadi, ya, ada kata-kata tidak boleh. Ini Arsila sudah bagus ini. Kita harus berkata jujur. Kalimatnya sudah bagus, sudah hebat, sudah keren. Ini sudah menjadi keyakinan yang bagus, ya. Nah, ini kalau ada kata-kata tidak boleh itu kan berarti masih sebuah larangan, ya kan? Ya kan, masih larangan. Nah, kita ubah dulu kalimatnya supaya menjadi sebuah keyakinan dalam hati kita. Kita harus bagaimana yang harus kita lakukan. Kalau kata-kata kita tidak boleh, itu kan berarti larangan, berarti tidak boleh dilakukan. Ini yang Arsila sudah bagus. Kita harus berkata jujur. Nah, kita ubah kalimat-kalimat yang teman-teman kalian buat yang masih ada kata-kata tidak, kita ubah menjadi kalimat yang positif, kalimat yang bagus. Apa? Bagus. Nah, berarti kalau misalnya ini yang tadi banyak sekali tidak boleh terlambat masuk kelas, berarti bagaimana merubah kalimatnya? Harus. Iya, harus datang. Apa artinya harus datang? Tepat waktu, betul. Pak Rian tulis ya, nanti anak-anak bisa memperhatikan ini keyakinannya. Nah, keyakinan kelasnya. Oke. Nah, tadi punya Arsila bagus. Pak Rian tulis ya. Berkata jujur. Kemudian nanti yang kedua ada harus datang. Apa tadi Hafia? Betul. Kemudian ini tidak boleh bermain saat pelajaran. Nah, berarti intinya bagaimana saat pelajaran? Sebaiknya betul aja, berarti memperhatikan siapa? Bukan hanya Pak Guru, nanti kalau ada Bu Rizka pas agama, ada Bu Gale pas olahraga, ya juga harus diperhatikan sama Pak Rianto ya. Oke, terus tadi ada lagi, oh ini tidak boleh mencontek. Sudah ya tadi ya, betul ya, berkata jujur sama dengan Arsila ini tadi ya, berkata jujur. Ada lagi apa tadi ya? Tidak boleh terlambat, tidak boleh bermain berbahaya, tidak boleh jahil. Nah, ini rasa gawe ini tidak boleh jahil, berarti harus bagaimana bersama teman? Baik. Bagaimana? Baik. Baik kepada ya. Ada lagi nggak ya Pak yang mau lihat-lihat lagi? Tidak boleh tidur di kelas sama. Oh tadi agam yang apa? Di kelas tidak boleh bengong ya kan? Berarti sama dengan apa? Ini ya bisa masuk ke sini ya, memperhatikan guru ya, karena tidak boleh bengong ya. Bengongnya apa tadi? Iya, tidak boleh mencontek sama. Jika belajar dengan tertib, nah berarti sama dengan ini ya, memperhatikan
perhatikan guru juga belajarnya dengan tertib sama ya. Belajar sungguh-sungguh. Belajar sungguh-sungguh, apalagi ya, ini tidak boleh apa ini? Tidak boleh, tidak boleh makan di dalam kelas. Nah, kalau di dalam kelas boleh makan nggak? Boleh asalkan saat jam istirahat. Kalian kan bawa bekal makan siang atau bekal yang untuk pagi. Boleh kalian makan di kelas, cuci tangan dulu. Boleh. Tapi kalau saat pelajaran boleh nggak? Nah, berarti saat pelajaran itu harus menghormati, ya kan? Nah, kita kelompokkan dulu karena semuanya di sini ternyata hampir sama. Kita kelompokkan dulu kalau berkata jujur, ya kan? Ini berarti kita adalah tentang nilai apa? Kejujuran, ya. Ini sama dengan nilai kejujuran. Ya, kejujuran. Kemudian ini datang tepat waktu berarti sama dengan apa? Disiplin apa bukan? Setuju nggak? Sama dengan disiplin kan tepat waktu sesuai dengan waktunya, ya kan? Iya nggak Mas Adel? Disiplin, setuju? Oke, berarti yang ini sama dengan disiplin. Coba Pak lihat di diktet tulis disiplin pria. Ayo hurufnya apa lagi? D bacanya memperhatikan guru berarti sama dengan tertib. Iya enggak? Iya enggak? Kalau kita tertib kan tadi memperhatikan guru ini kan sama dengan tertib. Gimana? Sepakat? Setuju? Berarti selanjutnya tertib. Dikte lagi ya Pak Lihat ya apa hurufnya? B apa P? Yang betul adalah huruf B. Tertib. Yang terakhir, baik kepada teman. Berarti bagaimana ini ya? Ayo, ini sama dengan wujud saling menghormati, ya enggak? Tapi Pak Rian boleh tambahkan enggak? Bukan hanya baik kepada teman, tapi juga harus baik kepada guru, kakak kelas, dan karena kalian sekarang sudah kelas 2. Jadi kalian statusnya apa? Kakak ke adik kelas kalian kelas berapa? Nah, jadi bukan hanya baik kepada teman, tapi baik kepada guru, kepada kakak kelas, dan juga kepada adik kelas. Berarti ini sama dengan saling apa? Menyayangi. Saling menghormati. Oke, berarti saling menghormati ya, berarti ya. Nah, menghormati. Oke, ada 4 keyakinan kelas kita. Yang pertama adalah kejujuran. Yang kedua, yang ketiga, dan yang keempat, menghormati. Gimana? Kita harus menanamkan keyakinan kelas ini. Empat-empatnya ini kita tanamkan dalam diri kita, dalam hati kita, supaya saat pembelajaran bisa berjalan dengan dengan nyaman, dengan baik. Tujuannya apa? Kalau kalian belajarnya baik, menjadi apa? Menjadi apa? Anak yang baik. Anak yang baik, apalagi sopan, sukses, bisa meraih apa? Nah, sekarang siap gak kalian menanamkan keyakinan kelas di dalam kita? Siap? Nah, ini sikapnya macam-macam nanti. Ada sikap yang tidak terlihat dan juga terlihat. Hah? Apa itu? Sikap terlihat dan tidak terlihat. Apa itu? Misalnya ya, contohnya
Ini ada jatuh di situ. Kemudian Azel masuk kelas, kelasnya sepi. Ada spidol, nggak ada yang lihat, tidak ada CCTV. Diambil, kemudian Azel berpikir, oh iya, keyakinan kelasnya kan harus jujur, ya kan? Nah, keyakinan kelasnya kan harus jujur. Berarti aku harus bagaimana ya? Harus bagaimana kalau menemukan spidol ini kalau jujur? Apa? Mengembalikan, ya kan? Harus mengembalikan kepada pemiliknya. Yang punya spidol ini kan Pak Rian, berarti dikembalikan kepada Pak Rian. Kalau misalnya Pak Rian tidak ada, bisa diletakkan di meja guru begitu. Orang terus malah diambil, oh, tidak ada yang lihat, dimasukkan kantong, bawa kabur. Nah itu namanya tidak jujur. Berarti kamu tidak, kejujurannya tidak kamu yakinkan dalam hal ini, ya. Kemudian adalah kita yang terlihat tidak terlihat, misalnya coba diambil. Nah, nih kalau seperti ini ya, sekarang contoh juga punya aja jatuh, Rian ambil. Kita sudah belajar tentang apa? 4 kalimat. Jangan dijawab. 4 kata-kata apa? Ajaib. Iya. Rian berikan aja. Berarti bagaimana seharusnya? Terima kasih, betul, sama-sama. Kita ingat lagi kata ajaib ada apa lagi? Ada apa aja? Ya. Hebat semuanya ya. Terima kasih. Itu nanti kalian bisa terangkan dalam diri kalian. Terus ada lagi sikap-sikap yang lain. Membuang sampah kalian di tempatnya. Kalau misalnya ada sampah di bawah meja, di laci, kamu karena keyakinan kelasnya di kelas harus tertib, harus apa namanya disiplin. Nah, bisa kamu buang ke tempat sampah seperti itu ya. Kalau misalnya datangnya di kelas terlambat, berarti bagaimana? Sikap kamu harus bagaimana? Karena mungkin kamu bangun kesiangan, kamu datangnya di kelas terlambat, berarti kan kamu apa? Tidak melaksanakan keyakinan kelas saat itu, ya kan, karena terlambat. Jadi sikap kamu harus bagaimana? Kalau kamu terlambat ke kelas, masuk kelas, sama Pak Guru harus bagaimana? Atau sama memberikan alasannya. Kemudian apakah akan diulangi lagi? Tidak. Saat mengerjakan tes atau tugas tidak boleh mencontoh. Kalau gitu, atau harus jujur. Nah, berarti supaya kamu saat mengerjakan ulangan tidak mencontoh temannya, berarti harus bagaimana? Saat malam hari sebelum besoknya tes harus bagaimana berarti? Mungkin anak-anak iya ada yang belajarnya malam, atau siapa yang belajar malam? Yang belajarnya sore siapa? Oke, yang penting kalian harus belajar. Karena kan kalian sekarang sudah kelas 2, bukan anak TK lagi ya. Pelajarannya sekarang sudah ada menulis, membaca, mengerjakan banyak soal supaya kalian bisa mengerjakan dengan baik, belajarlah dengan tekun. Dan di dalam kelas karena kita sudah ada keyakinan kelas, jadi harus dilaksanakan dengan baik, harus dicanangkan dalam diri kita. Semuanya berdiri sekarang. Dibaca bersama-sama semuanya keyakinan kelasnya kita ada apa yang pertama? Yang kedua, yang ketiga, yang keempat. Agar 4 keyakinan kelas ini masuk dalam diri kita, kita tarik nafas bareng-bareng. Tarik nafas, keluarkan. Tarik nafas lagi, keluarkan. Kita yakin 4 keyakinan kelas ini kita masukkan dalam hati kita. Tarik nafas, tangannya ke atas, letakkan ke dalam dada kalian, masuk ke dalam hati. Lega. Oke, semuanya tepuk tangan. Terima kasih, boleh duduk kembali. Yang semangat semuanya, tepuk salut.
kasih karena sudah hebat bisa membuat kesepakatan bersama, kemudian diubah menjadi keyakinan kelas di kelas kita. Nanti kita akan laksanakan dengan baik supaya kita semua bisa menjadi anak yang pinter, yang berprestasi, dan nanti bisa meraih cita-cita yang kalian inginkan. Kalian ucapkan terima kasih, tetap jaga kesehatan. Nanti kita akan melanjutkan kegiatan berikutnya ya. SD Negeri 3 Rembang.